Ya teman-teman, ketemu lagi di acara Inframe. Kali ini kita bukan kedatangan tamu, tapi kita mendatangi rumahnya bintang tamu kita. Kali ini saya tertarik dengan beliau karena beberapa statementnya di media sosial yang sangat-sangat keren, ya toh, adalah Om Uki Cahyajati ya Om ya. Iya. Kok Cahyajati itu nama asli tuh Om? Dalam budaya Jawa itu kan kita mengenal dasanama itu ya. Oh, dasanama. Nah, jadi kita diperbolehkan ketika merasa menemukan sesuatu yang kita rasakan itu cocok buat diri kita. Healing. Cahyajati itu kan berarti cahaya sejati. Sejati. Nah, di saat-saat kita merasa bahwa kita sudah menemukan jalan yang harus kita tempuh. Wah, keren ya. Jadi Om Uki ini, beliau ini yang punya resto Omah Slamet. Kalau teman-teman arah ke Dungus, kanan jalan itu ada Omah Slamet. Tapi yang saya penasaran Om, ini kok enggak pernah buka sih Om? Aku tak buka terus sampai wong ben mlebu-mlebu. Iki ketane Om Uki ini kok bisnisnya nyantai, sak senenge sak butuhe. Kapan bukae ya? Jadi mungkin satu-satunya restoran yang siap dengan adanya PPKM tuh restoran ini. Karena iya, jauh sebelum ada lockdown itu, kita sudah melayani tamu berdasarkan pesanan. Oh. Jadi orang harus telepon dulu. Nah. Dan itu pun kalau saya mau melayaninya. Berarti konsepnya sudah lockdown dari lama. Ya, jauh. Loh, tapi memang gitu dari awal. Dari awal gitu. seperti itu. Apa Om kok gitu? Satu, saya nggak suka menunggu kan. Menunggu yang nggak pasti itu kan. Nah, ini filosofis sih kayak ini wong seni. Jawabannya jeru ya. Terus yang kedua. Ya. Yang kedua ya, oke lah. Saya kan tidak suka keluar, tidak suka ke tempat keramaian. Tapi saya kan perlu juga kenal dengan orang baru. Jadi saya pikir gimana caranya. Jadi jauh ketika saya mau buka warung ini kan, saya suka menyendiri. Tapi saya rasakan lama-kelamaan kok, wah, aku udah mulai gila ini. Sendirian terus ini kan. Ya. Terus saya pikir, wah, gimana caranya orang tetap datang, tapi saya nggak keluar rumah. Oh. Ya akhirnya buka semacam itulah. Jadi konsepnya memang by order, orangnya yang datang. Iya. Berarti private resto. Betul. Tapi kenapa sih kayak gitu income-nya kok gak ya pengaruh tuh Om nanti? Ya? Nggak, kita kalau ngomong bisnis ya, nah, nanti kita ulik kenapa begitu. Itulah masalahnya. Ya. Saya sudah nggak berbisnis. Gitu. Oh. Saya menyalurkan hobi saya, hobi masak saya itu loh. Dulu itu memang pernah kerja di? Tidak pernah. Oh, enggak pernah? Nggak pernah. Semua masakan yang di sini saya temukan sendiri resep-resepnya. Jadi nggak ada tempat lain. Iya. Kapan hari Om Uki ini pernah ngupload apa ya, masakan daun Wijaya Kusuma? Bunga Wijaya Kusuma ya. Bunga Wijaya Kusuma. Itu ya dimasak sendiri, eksperimen gitu? Iya. Berarti ini Om Uki satu-satunya yang nggak terdampak PPKM ya? Wis latihannya ket suwi. Nah, bukan nggak terdampak, sudah siap. Oh, sudah siap. Sudah terlatih. Sudah siap. Nah, Om, ini kalau lihat sekarang, kondisi sekarang ini kita nyerempet lagi Om. PPKM itu kan sudah 2 tahun lebih ya. Itu kan makin orang kalau di industri kuliner seperti kita itu kan ya jelas. Nih, kita ngomong ya minus malah. Jadi sebetulnya gimana sih Om? Kalau Om Uki sendiri lihat apanya nih? PPKM-nya ya, atau penanganannya PPKM-nya itu tepat apa enggak? Kalau kita ngomong kan kalau bisnis Om, karena Indonesia tuh tiap jalan mesti ada kuliner loh. Mengenai penanganan COVID berarti. Ya. Yang saya lihat penanganan COVID di Indonesia
aneh. Anehnya gini, kita semua tahu kan, yang kita lawan itu kan virus, ya. Dan kita pernah belajar di SMP, parasit itu apa, bakteri itu apa, virus itu apa, itu. Parasit bisa dibunuh oleh antibiotik atau salep lah, salep terserah apa itu. Begitu juga dengan bakteri, kan bisa dibunuh. Nah, virus ini kan nggak bisa dibunuh. Dan virus itu kan cerdas. Mutasinya cepat. Dia pintar sekali, dia bermutasi. Pintar sekali. Nah, yang kenapa saya sebut aneh, kita ini melawan virus, tapi tidak pernah ada ahli virus di Indonesia. Kita ini punya LIPI loh ya. Ya, kita punya LIPI dan kita juga punya virolog ahli virus. Tidak pernah satupun secara resmi mewakili pemerintah bicara tentang virus dan bagaimana menanganinya. Loh, ini kan aneh. Aneh. Gitu. Punya lembaga, punya tempat pendidikannya, tapi gak pernah ganggu. Ya, gitu loh. Kan aneh. Nah, ini virus ditangani, penanganannya untuk dilawan atau dibisniskan. Pertanyaannya kan di situ. Nah, soal itu silahkan kalian menilai sendiri. Penting antivirus ya Om ya. Antivirus yang penting. Loh, virus hanya bisa dilawan dengan virus itu sendiri, dengan cara dilemahkan. Makanya disebut vaksin itu. Ya, misalnya vaksin campak kah, TBC kah, polio kah. Virus dari dulu nggak pernah hilang. Tetap ada terus. Loh iya, flu itu sudah iya, iya. Sebelum ada flu lah, polio. Ya, polio. Makanya kita vaksin terus kan dari bayi. Nah, harus vaksin kalau polio campak itu. Nah, solusinya itu. Nah, iya. Tapi kalau misalnya penanganan sekarang itu kan kesannya memang ada beberapa pendapat Om. Kalau kita ngomong di bisnis ya, itu kan gini. Sebetulnya itu yang nggak boleh itu berkerumunnya atau orang jualannya. Duh, misalnya dibatasi jam 8, dari jam 8, jam 9 misalnya gak ono sing mangan yo sebentar. Orang makan yo nggak terlalu berkerumun lah. Nggak berkerumun. Kalian mengatur meja kan yo nggak dempet-dempetan. Kok mesti terus menutup? Bisa Kak, kan nggak mungkin juga orang dilarang untuk berkerumun itu kan ya peraturan yang nggak mungkin dilaksanakan tetapi diundangkan gitu loh. Yang namanya semakin banyak undang-undang, semakin banyak peraturan itu akan semakin kita akan menciptakan kriminal-kriminal baru dong. Loh iya kan? Oke, aturan malah. Loh iya no. menciptakan bidang kriminal baru. Ini di penjaranya, Wo. Loh. Begitu ya. Padahal itu kan makhluk sosial ya kita. Nah. Gak ngumpul konco ki ora ayem ora seneng. Nah. Nek kon dhewe stres tambah loro ya ta. Ya kalau kayak saya sendirian udah biasa kan gitu. Filosof soalnya. Sing gene merenung lho, matung yo. Lucu sekali ini. Tapi kita nggak usah terlalu dalam lah ngurusin ini. Nanti malah kita bisa dipenjara karena bicara lah. Nanti diedit. Oke, editannya. Ya, Om, kalau untuk resto sendiri biasanya di sini kebanyakan kegiatannya apa, Om? Selain maksudnya kuliner by order misalnya, yang pernah kan sering kan Om ngupload misalnya ada acara apa? Ya rapat-rapat, syukuran-syukurane, mbuh ganti pejabat, mbuh ganti opo, saya nggak saya sedikit tutup. Itulah orang-orang dan kebetulan atau entah
bukan kebetulan juga ya. Sing rene iki Melati. iya ya. Iya. Pedahan mampir rene gitu. Acara nyanyi rene. Itu kok ke sini dari mana ya mereka, Om? Saya sendiri nggak tahu, padahal aku nggak, soalnya kita sendiri nggak pernah melakukan promosi. Ini kan tak lihat itu kan Om Uki ini jarang tuh promosi di Facebook, karena ya cuman ngupload biasa kayak. Ya, jarang saya promosi. Jadi kok malah rene kabeh. Mungkin mereka merasakan kenyamanan. Nyaman nih larang. Jadi ketika satu kelompok lah misalnya datang kemari, 10 orang ya, gerbang ditutup lagi. Oh berarti ya private tadi ya berarti. Ya. Di situ yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi kita benar-benar tutup. Jadi orangnya itu yang masuk ke sini wis nyaman kayak omah dhewe. Mau ngapain juga ada di sini. Wah, lagi. Tapi itu untuk orang yang tidak butuh uang, yuk. Nek biasanya orang-orang nek kendaraan rame malah gerbangnya kudu dibuka, nggih mancing wong masuk. Iki malah tutup ya. Tak ada orang yang tidak butuh uang. Tetapi kan nggak semuanya. Nggak semuanya harus itu. Kepuasan batin mahal. Sekarang saya tanya. Katanya orang kan yang nyari kenyamanan, nyari kesuksesan. Pertanyaannya ini, nyari kejayaan juga. Pertanyaan ini, pertanyaan simpel dan baru sedikit yang bisa menjawab. Ketika semua itu udah korai, nyaman sudah. Bondo enek. Nah, terus wer ngopo? Pek nyapo. Akhirnya orang kan terpacu mikir nih, apa ya sing urung? Gak pernah puas. Apalagi lihat orang lain tidak pernah puas lagi. Kebanyakan kesalahan manusia kan itu, melihat orang lain, tidak mau melihat pada dirinya sendiri, tidak mau mempelajari dirinya sendiri. Dan tidak ada orang yang paham diri kita selain kita sendiri, dan kita mencari kebahagiaan dari orang lain. Ya susah. Membandingkan. Nah, ya pasti susah. Makin lama makin susah nih mikir ngono. Ya kebanyakan ngono yo. Nah, lah nek wis nyaman, wis sukses, wis jaya, wer ngopo terusan? Sing gene nguber duit. Mbok Uber kaya apa sales-sales e. Kayak nguber duit. Terus main ngopo nih? Iya. Iya, kadang orang-orang kita mikir di bawah, kita mikir di atas. Oh, wong iki soge. Tapi kan akhirnya pada saat kita di posisi itu pun kita juga tetap kesepian lagi kan. Ono yang missing lagi biasanya. Ono sing kurang. Sifat alami manusia. Sifat alami manusia tidak pernah puas. Kurang. Tapi kalau itu diturut-turuti wis dan dhewe. Gak entek. Drive. Kau habiskan waktumu untuk cari uang, untuk mencapai kejayaanmu, tahu-tahu kamu nggak bisa menikmati hidupmu. Tiba-tiba langsung old. Saya ingin loh. Pernahkah kita menikmati terbitnya bulan, terbenamnya bulan, ya, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, tapi kita nikmati, benar-benar kita nikmati itu, dan setiap hari, bukan setiap hari, setiap detik pemandangan itu berubah loh. Ya, betul. Tidak ada yang sama. Loh, tidak pernah ada. Dari terciptanya bumi ini sampai nanti berakhirnya pun kita nggak pernah berada di titik yang sama loh. Nggak pernah. Ya, nggak pernah sama. Bentuk awannya beda. Loh? Makanya, coba aku bikin kamar dengan atap yang bisa lihat langit gitu. Saya anggap saja itu figura, lukisanku selalu berubah. Oh, ya keren. Wah, yang jebol atap ini. Kamar tak kayak gini. Oh ya, ini terbuka ya ini ya. Filosofinya. Karena itulah yang mahal. Nggak bisa dibeli. Karena itu orang yang sudah sampai pada titiknya umum nyantai ya.
Apa sih duber? Semua sudah disediakan, tinggal menikmati. Kadang kita kan mikirnya kita belum punya ini, belum, padahal semua sudah disediakan, tinggal nikmati aja. Betul. Ya, jajal misalnya udara iki kongkon tuku kowe, oksigen kayak piro? O2. 700. Apa engko kowe? Lah kita pernahkah kita merenunginya? Iya, betul. Pernah nggak kita merenungi sesuatu yang mahal harganya itu? Peh dikek gratis terus di sak penake ora gelem eling. Sopo sing gawe sampeyan kan? Oh. Ayo hitungan wae, ayo saiki. Keren. Nah, terus Om, ini kan kita ngomong kalau pandemi gini kan banyak yang berubah ya Om ya. Maksudnya ya otomatis gini loh, kita kalau ketemu orang itu tanda kutip kita kayak didras curiga. Matuk gebras ngono sudah sesuatu yang menakutkan, langsung kita minggir. Pernah kemarin kita ke Surabaya itu dengar orang gebras gitu ya, itu orang bisa nyingkir semua. Otomatis aneh kan, dulu biasa gitu. Informasi yang disampaikan itu informasinya model informasi apa ya dikatakan untuk menakut-nakuti. Jadi informasinya saya pikir salah. Dulu kita tarik ke flu saja lah, ke influenza biasa itu. Kita anggap udah biasa tuh. Itu biasa. Iya. Divaksin atau tidak divaksin, semua orang pasti akan terpapar oleh virus ini. Kita divaksin, tubuh kita dikenalkan dengan virus yang sudah dilemahkan supaya antibodi kita mengenalinya, sehingga antibodi kita memproduksi antigen kita untuk melawan virus itu. Otomatis terpapar. Yang divaksin ya. Iya. Yang divaksin itu sama kan dileboknya virus ya. Betul, dikenalkan kepada virus itu tubuh kita. Nah, Om, kalau kita ngomong gitu sekarang kondisinya kan gini, kalau saya perhatikan terutama di media sosial nih Om. Nah, ini kan banyak sekali akhirnya kita ini dipertontonkan dengan logika terbalik tuh. Jadi kita ngomong pemerintahan lah, enggak apa-apa. Maksudnya kemarin kalau misalnya Om juga perhatikan itu di media sosial ada seorang menteri. Ini sudah jabatannya menteri. Posnya itu di pos sosial yang menangani pandemi, gitu. Wani korupsi sisan, terus wani pembelaannya ke hakim untuk dibebaskan supaya keluarganya terbebas dari makian masyarakat. Nah, hari ini divonis juga hanya 12 tahun kalau tidak salah. Itu pun pertimbangannya hakim lebih lucu lagi Om, karena keluarganya sudah dicaci maki, kasihan. Ya opo. Tambah ngeri-ngeri ya. Saya jawab dengan sedikit keras ya. Ya. Untuk saat ini, sepertinya iblis pun harus belajar jahat pada pejabat-pejabat Indonesia. Iya benar. Ya. Saking nemen nih. Lah kalau yang diajarkan oleh agama-agama kan seperti itu. Iblis itu makhluk paling buruk kelakuannya itu. Ternyata. Nah kalau saat ini sepertinya iblis yang harus belajar jahat pada pejabat-pejabat dan orang-orang Indonesia. Luwih nemen. Badan sosial itu ya. Bidangnya di tengah pandemi sik wani motong. Nah, silahkan menilai sendiri itu ya karena dia manusia itu loh. Dan yang aneh kan tidak jadi dihukum mati kan, katanya kalau korupsi pandemi itu hukuman mati undang-undangnya katanya.
Ya, seseorang ketika ingin naik jabatan itu kan segala omongan yang diucapkan kan semua yang baik toh. Dan akan berbanding terbalik ketika jabatan sudah di tangan. Kau ini bertanya pun sebetulnya udah tahu jawabannya loh aslinya ya. Lah kan temanya podcast. Aku ngomong dhewe jenenge nge-vlog. Iki jenenge podcast. Itu loh, iblis kayaknya harus belajar Jat pada orang-orang yang sedang menjabat di Indonesia. Nah, sebetulnya kan sekarang itu orang itu rasanya kayak di-drive dengan informasi yang bener jadi tidak bener, yang tidak bener itu yang bener kan Om. Apalagi media sosial kan. Zaman kita sekarang sedang hidup di zaman ketika kamu membaca berita, ketika kamu tidak membaca berita, kamu ketinggalan. Tapi ketika kamu membaca berita, kamu mendapatkan informasi yang salah. Ayo, we. Bingung nggak? Ayo. Hah? Ya. Coba kita logika ya. Kita nalar saja lah. Kita sudah suntuk gitu. Melihat informasi-informasi yang salah. Wes akhirnya wis mau aku. Menteri iki ngomong diralat, wes salah gitu. Ya wes. Awake akhirnya karena jelek. Ya. Semalas. Nggak ngikuti berita. Tapi awake ketinggalan. Dibilang ketinggalan informasi. Tetapi kalau kita mengikuti informasi, kita ikuti sesuatu yang salah, informasi yang salah. Ya podo ae. Kudu piye? Tatanannya udah bingung, rusak. Sudah rusak. Doa harus ditandani saka ndi? Dan itu rasanya pede ya Om ya. Kalau di media-media itu mempertontonkan ngono kayak biasa. Lah mereka udah nggak punya malu kok. Oh iya makane kuwi. Kita pernah bicara. Dulu kan kita saling komen. Salah satu syarat untuk menjadi pejabat kan aku ngomong ya. Nggak punya rasa malu. Hah? Ya betul. Ya benar toh. Betul. Salah satu urat malu harus putus ya. Loh, dulu itu kan kalau kita flashback ya, dulu itu kita diajari bahwa orang kalau berbuat salah itu kan malunya minta ampun. Nah sekarang itu kan beda kan, kita malah dipertontonkan dengan kebodohan yang itu pede banget, ya. Bohong juga nggak apa-apa, kegilaan, ngeri. Dan kita dipaksa ngikuti orang-orang gila. Ya dipaksa untuk ngikuti. Nek gak melok edan wira keduman. Enggak juga lah. Oh enggak ya? Enggak. Kita enggak harus gila. Nah, ini pas ini masuk ini. Saat inilah kita harus berhenti mengatakan sing waras ngalah. Sing waras ojo ngalah. Saat ini mulai sekarang, mulai besok, sekarang lah kita sudah harus berhenti mengatakan sing waras ngalah. Kenapa? Kalau kita tetap saja mengatakan hal macam itu, lama-lama kita dipimpin oleh orang-orang yang gila. Dipimpin oleh orang-orang gila dan goblok. Nah, sementara kau itu gelem ya? Mau kamu? Nah, karena kita sudah nggak mau dipimpin oleh orang gila dan kita sudah tidak mau dipimpin oleh orang goblok. Nah, saat inilah kita harus berubah. Ketidakacuhan kita terhadap politik itu membelenggu kita, menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kenapa? Karena setiap sendi kehidupan kita adalah keputusan politik. Nah, kalau politik berada di tangan orang-orang gila, politik di tangan orang goblok, terus kita yang punya otak, mau?
Otomatis kudu ngikuti ya nek aturane goblok. Karena aturan loh. Karena aturan. Nah. Betul, betul. Karena aturan. Ya. Kita dipaksa secara administrasi loh. Oleh aturan. Ya, administrasi. Betul. Terus kita mau ngikut-ngikuti terus. Wah, lama-lama loh, saya sendiri ini udah nggak tahan. Saya sudah nggak tahan, makanya kabur. Indah ya Om ya. bukan seperti itu. Salah satu kenapa saya mau bicara di tempat umum. Ini di YouTube disiarkan, mungkin yang lihat kan pasti banyak orang. Salah satu alasan kenapa saya mau bicara sekarang itu ya karena saya sudah muak. Muntup-muntup. Ya, sudah muak. Dengan kegilaan-kegilaan, kebodohan-kebodohan, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh semua pejabat publik. Oke lah, kita ralat saja, nggak usah semuanya. Karena mereka akan bilang itu oknum. Oknum. Ya. Karena yang bilang itu urung konangan. Urung konangan. Konangan. Dia jadi oknum. Dan pejabat yang lain yang belum konangan mengatakan temannya, rekannya tadi itu oknum. Oknum. Ngono sing kena dhewe lagi jadi oknum. Ya. Dan itu pun dia masih berkilah. Oknum sering ya Om. Oknum kok oke. Oke. Oknumnya mayoritas. Jangan-jangan yang jujur itu malah sekarang ini dijadikan oknum, menjadi oknum. Iya, karena perpolitikan kantor yang terjadi di situ seperti itu. Tapi sebetulnya kalau lihat sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya kalau kita ngelihat sing cah nom-nom loh Om, anak-anak muda itu loh, itu apakah juga mereka juga begitu kan? Rasanya kok koyo ya podo ae sih. Apatisme mereka. Apatismenya. Apatisme keidiotan mereka lebih parah. Lah ini kalau dibiarkan, ini akan berkembang. Awak dia akan ngunduri tuwek. Ya. Terus kita lihat generasi muda yang sekarang, itu nanti ini kritik masuk. loh ya. Ini kritik loh ya kepada anak-anak muda. Anak-anak muda yang sekarang goblok. Apa enggak terjadi nanti 10-15 tahun mendatang, kita sudah bukan lagi demokrasi, gitu? Bukan lagi demagogis, bukan lagi fasisme, tetapi yang muncul ideokrasi. Tahu arti ideokrasi? Apa tuh? Ideokrasi itu sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang goblok. Dari kata idiot itu tadi. Idiot. Iya, makanya kita bayang nih 10-15 tahun ke depan mereka yang ada di posisi-posisi kantor-kantor. Dan kita tahu sistem perekrutan kita di Indonesia ini, perekrutannya kan bukan karena kepandaian. Perkoncoan ya. Perkoncoan juga, perdagangan juga. Perdagangan juga. Dinas perdagangan. Nah kalau ini tetap bertahan seperti itu, terus orang-orang goblok yang kebetulan, anak-anak goblok yang kebetulan orang tuanya mampu jadi pejabat. Iya, jadi pejabat. Nah, selamatlah kalian dipimpin oleh orang-orang goblok. Ngeri. Timbulnya adalah idiokrasi. Idiokrasi. Dari kata idiot tadi. Ya. Mau? Nah, iya. Padahal ini kan habis ini nih, tidak salah 2024 itu kan hampir 50-60% kan usia anak muda yang di bawah 40. Ya. Lebih banyak TikToknya daripada merenungnya ya. Wis tak moco buku males, moco informasi males. Tak pindah kono. Tidak negara ya Om. Loh, sulit loh untuk menjadi nasionalis di negara ini. Betul. Nah, contoh aja misalnya dulu ada mobil listrik kemana? Silang. Terus dulu orang Karangpandan atau Karang mana yang Jawa Tengah itu menemukan etanol dari singkong. Terus air diubah jadi tenaga untuk kendaraan. Yang di Kebumen atau apa orang bisa bikin TV malah dipenjarakan. Ya, Jawa Tengah itu ya. Di Kediri menemukan bibit jagung unggul ya dipenjarakan. Dipenjara gara-gara apa ya? Hak cipta apa tadi ya? Iya.
Itu mengganggu kepentingan. Bukan. Nah, kepentingan bisnis yang lebih besar. Ya. Kan seharusnya negara itu kan menjadi fasilitator. Ya, betul. Nah, yang terjadi sekarang negara kita itu menjadi predator kepada rakyatnya sendiri. Orang pandai dipaksa goblok. Iya, betul. Berkembang. Akhirnya gak jadi-jadi ya. Nah, tetap penting nuku tekan jowo terus. Iya toh. Ini habis ini kita nikelnya katanya banyak nih, dibutuhkan mobil listrik. Coba. Negara agraris. Katamu sendiri loh ya. Ya, agraris gagal diganti maritim. Maritim gagal ganti porang. Pokoknya ganti istilah ya, Om. Kalau yang dikerjakan gagal ganti istilah lain. Iya, betul. Pejabat-pejabat kita tuh paling pintar membuat program. Ya, membuat program istilah. Ya, betul. Tetapi tidak bisa melaksanakan program sampai yang tuntas. Dia jangankan tuntas. Groundbreaking. Sepertiga dari rencana aja sudah nggak jalan kok. Coba. Peternak kita tanam bawang ya tetap petani ini rugi, tapi bawang enek terus. Hah? Brambang, bawang, pari yang kemarin anjlok. Itu. Ayam juga sama. Sayuran sampai diceh-ceh ya. Ceh-ceh, lombok. Diloloh-loloh ini lambene wong. Coba. Tetep kon nandur tapi. Saiki porang. Tetep kon nandur. Pas mereka butuh sosialisasi pupuk. Oh. Lumpuk nenek. Pupuk mereka gitu laku. Wes urusannya petani mbuh ngedoli ning ndi mbuh ning ora diurus. Negara agraris tanpa politik agraris sih yang kene awak dhewe. Perlindungan terhadap petani. Nggak ada. Beda dengan Thailand loh ya. Yang saya tahu karena saya pernah tinggal di sana. Sepertiga kargo Thai penerbangan Thailand Thai Airways harus diisi oleh komoditi petani, sehingga bunga anggrek sore ini ditanam, besok pagi sudah sampai Los Angeles. Buah-buahan, belimbing, jambu, durian, Pak sore ini dipanen, besok pagi sudah sampai Los Angeles. Sing enak-enak jenenge mesti Bangkok ya. Nah, perlindungannya sampai ke situ loh. Perlindungan RRT terhadap hasil pertanian. Kalau dia bisa menjual jeruk di negara kita lebih murah dari jeruk yang murah. Tidak biaya transportnya itu tidak jauh daripada dari Cina ke Indonesia. Lebih murah. Di sana harganya terus berapa? Malah yang lokal lebih mahal dari yang import. Makanya sapi waktu wayahe anu kan disitulah import. Sebetulnya peran pemerintah sebagai pelindung kegiatan ekonomi masyarakatnya. Lah nek terus dicol ning nggone pasar bebas. Lah awak dhewe ning nggone omahe awak dhewe kalah rega kok. Arep makmur saka ndi? Ning kono 1000, ning kene ngedole 5000. Iya mbok dienggo uteke kuwi. Iya benar. Dienggo lah. Iya kenapa ya kalau kita misalnya produk-produk contoh misalnya ya kita sebut aja marketplace ya yang di aplikasi itu barang yang datang dari luar itu harganya lebih murah. Padahal itu sudah ada ongkirnya lah. Ya, ongkir-ongkire. Wis lebih murah. Jauh lebih murah daripada yang lokal. Edan tapi. Kok iso ya? Itu apa sih penyebabnya? Lah, ekonomi kita dibangun ekonomi mahal melalui banyak meja malah. Dan setiap meja kamu harus ngasih sesuatu di bawah meja.
Lah itu kan masuk biaya produksi ya. Awakmu kan ngitung kabeh ngono. Iya. Iya toh? Iki kuwi. Heeh. Ayo kita selama ini kan di sini kita nggak boleh bohong juga toh. Ya bener sesuai jalur. Tapi suwi. Waduh ae. Nek harus sesuai jalur Barang tapi wis suwi. kadung bosok. Nah, iya, betul. Wah, yos kuwi ya. Istilahnya nek kalau zaman dulu tuh kita mengenal tuh londo ireng ya istilahnya. Yang menindas anunya sendiri, warganya sendiri tuh yang harusnya ngayomi. Sebetulnya gini, soal kolonialisme berarti ya. Soal penjajahan. Setiap negara itu kan punya tujuan untuk memakmurkan masyarakatnya. Idealnya. Dan semua sistem yang dicipta oleh manusia di dunia ini sejak adanya Sokrates kah, semua untuk memakmurkan kehidupan orang-orangnya. Itu idenya. Idealnya. Tetapi kenyataannya, mari kita bicara realita. Realitanya, semua ide yang pernah ada sampai sekarang belum ada loh yang bisa memakmurkan masyarakat. Belum ada ya. Tapi mungkin kecuali satu negara. Mana? Bhutan. Oh, Bhutan Ya. raja ya itu ya. Ya. Di negara Bhutan, tingkat pencapaian tingkat yang ingin dicapai negara itu bukan gross national product. Terus apa, Om? Gross national happiness. Oh, gross national happiness. Kebahagiaan nasional. Itu indikatornya ya apa, Om? Nah, soalnya negara liya kan ngitungnya duit. Nah. Berupa nominal. di sana orang merokok didenda. Hmm. Orang yang ingin mengunjungi negaranya harus membayar berapa ratus dolar itu per hari untuk tinggal. Oh, di luar biaya macam-macam. Iya. Dan rajanya, karena dia sudah merasa bisa membahagiakan masyarakatnya, rajanya menyerahkan nakoni masyarakatnya, wis anu, kowe dadi negara, kowe nggawe parlemen. Ora sah di raja wae. Orangnya yang tidak mau, masyarakatnya yang tidak mau. Masyarakatnya yang tidak mau. Rajanya kan masih muda. Masih muda. Bojone ayu gitu aneh kayak. Iya, pernah lihat itu, Bhutan. Lah, raja loh. Heeh. Dikongkon ke parlemen rasa nggih raja sik gak gelem. Saking wis makmure. Nah, kalau kau tadi tanya idenya apa? Nah, orang kan seharusnya berpikir itu selalu berubah. Kita nggak usah lagi terbelenggu oleh ide-ide yang ada, memaksakan ide-ide yang ada, yang diketemukan oleh orang-orang masa lalu untuk diterapkan sekarang. Sekarang bagaimana caranya kita punya negara, entah apa itu caranya atau disebut apa itu, warganya bahagia dan makmur. Happy. Nah, disitulah kita punya fungsi berpikir. Kita punya pikiran, punya otak, dikarunia otak yang membedakan dengan makhluk lain itu untuk berpikir, bukan untuk mengingat-ingat. Sistem pendidikan yang terjadi sekarang di Indonesia atau di ngapal kebanyakan negara itu hanya memfungsikan fungsi memori, menghafal. Ya, bukan untuk memikir sesuatu, menalar. Nah, bukan untuk menciptakan hal baru. Dan kita tahu semua ide-ide itu memisahkan kita. Kapitalisme bermusuhan keras dengan komunisme, misalnya. Itu dibenturkan itunya. Fasisme bermusuhan hebat dengan demokrasi. Semua punya masing-masing.
Padahal nek mangan di ideologi ya ora wareg. Nah, Ora happy. nah, Malah konflik terus. kenapa kita terbelenggu oleh ide? Yang jelas-jelas itu memisahkan kita. Wih, keren nih. Nah ya, kita ini kan dipisahkan dengan banyak hal kan. Iya, salah Baru satunya agama dengan ide. aja Ah, terpisah. loh. Itu juga Warna agama kan kulit juga ide. terpisah, iya dah. Agama pun ide. Ide. Semuanya terpisah ya. Iya. Dipisahkan oleh ide. Dan memang kalau kita mau berpikir, ide memang nggak harus sama. Gitu loh. Gini, contoh mudahnya begini, kenapa ide kita nggak harus sama? Nah, gitu. Kau tanam padi, aku tanam bawang, atau orang lain Jagung. cari garam di laut. Laut. Iya kan? Idenya kan masing-masing, Beda-beda. tapi kan bisa Happy. jalan bersama. Artinya, aku perlu bumbu, berasku tak kayak ini sakmene. Nah, itu kan perlu- konsepnya yang harus ada kan sekarang. Aku perlu bumbu, perlu garam. Bawangku tak ijolnya ini. Nah, itu kan ide yang berbeda, tetapi jalan bersama. Melengkapi. Nah, kan seharusnya yang dicapai kan itu toh. Senangnya saya monopoli om. You got the point. Iya, senangnya monopoli masalahnya. Poinnya di situ. Tuku ning aku. Keserakahan orang. Serahkan. Keserakahan. Musuhnya monopoli ya. Berbagi musuhnya monopoli. Keserakahan. Serahkan. Hah? Itu kan sebetulnya kan konsep tulung tinulung itu kan sudah dari dulu kan, itu zaman dulu yang namanya barter itu. Dari awal Terus digantikan kehidupan uang, sosial manusia, itu selalu terjadi tukar menukar. Penemuan yang paling canggih dan paling buruk yang diketemukan manusia itu uang itu lah. Uang, ya betul, setuju. Merusak barter malah membuat orang itu lebih beringas, Ya, kejem. yang merusak tatanan ya penemuan yang paling modern, penemuan paling canggih, dan penemuan yang paling merusak. Uang. Uang. Nah, soalnya sekarang kalau kita perhatikan itu orang-orang milenial sekarang ini itu didrive dengan dua om, algoritma dan angka. Ya. Nek angka di rekeningmu banyak, weh happy. Angkamu di rekening kosong, gak iso blonjo ngeluh. Tidak ya, selalu tidak seperti selalu. Tidak selalu. Itu gara-gara angka yang satu itu ya, merusak. Orang-orang mengatakan Baduy itu suku primitif, Ya, Baduy. Kemarin rame ya katanya. katanya. Tetapi menurut saya, Modern itu. itulah manusia-manusia yang modern. Bisa menerima perbedaan santai gitu. Itulah loh. Oh iya. Mereka nggak punya aturan tetek bengek. Ya, Di situ tidak ada orang berbohong. betul. Nah, itu. Dalam institusi adat mereka tidak ada yang namanya penjara. Iya. Hah? Betul. Ini manusia 100% itu. Nah. Gambaran manusia 100%. Iya toh. Wis dikek contoh gak gelem nyontoh ya. Malah nganggap wong kuno. Nganggep wong kuno. Kurang ajar, dihina itu. Pakaiannya itu. Jadi sing cengohi sapa? Nah, iya sing cengohi wong kutone ya. Nek menurutku Yang ya. merasa modern. Ya. Nah, iya. Padahal Padahal kita kita- kudunya belajar dari mereka. Wah, kita malah Jauh. degradasi. Anak-anak sekarang nggak mengerti nilai loh. Ya, nilai Mereka hanya mengerti harga. harga. Harga itu peraturan istilahnya. Jadi tidak boleh ini, tapi tidak punya value-nya. Dan itu terjadi pada segala hal. Semua. Iya, hampir sekarang semua hubungan asmara saja udah ada harganya loh sekarang. Nek ra ninja ora Wah, lah wih. Nah, ono lagu aku pas krungu-krungu orang-orang ngomong ngono kuwi, kupingku piye ora gatel, gak enak. Nek ra ninja ora dicinta jare. Gak ngrasane enak aku krungu. Padahal pitik nek kawin ra ndelok status sosial. Mosok kalah karo pitik. Ngeri, Ya, mengerikan. mengerikan. Wah, ini berarti makin berat ya. Dunia ini makin tua om, kelihatannya om. Tambah parah ya. Loh, sekarang kalau kita perhatikan media apapun kita buka, sesuatu yang salah tuh lumrah, dilumrah nih loh. Betul. Betul. Kudune kan malu orang ngetok Betul, ning publik.
Duh, dulu kalau saya masih ingat waktu kecil itu ya, kita pernah nyuri misalnya, nyuri di rumahnya si A. Yes nyolong apa sih, nyolong dolanan. Iku wis kita wisine setengah mati. Saiki gak, nek ra nyolong malah nek koncone jare. Liyane nyolong kok kowe ora ya cilaka. Wah, Nyolongnya jadi trendsetter ya. Nah, jadi dulu kan gitu tuh. Jadi pejabat tuh harus melayani masyarakat misalnya gitu. Nek saiki pejabat kok gak nyolong, liyane nyolong kowe kok ora. Rung jadi pejabat ya. kita sedang hidup di masyarakat yang jadi segerombolan orang itu lari terjun ke jurang dan yang satu ini berlawanan arah. Sing diomong edan sing berlawanan arah. Mergo siji tok. Lha kowe ora nyemplung sisane ya nyemplung. Iya. Iya betul. Kita hidup saat ini kita hidup di masyarakat seperti itu. Ngeri. Ya makanya kadang ini. Ayo kita hilangkan kesadaran kita untuk menjaga kewarasan. Ojo sadar ben tetep waras. Iya. Loh. Iya tuh. Soalnya nek awak dhewe katut deh. Lah, kalau kita sadar, wah, awak dhewe dikejar dengan pikiran kita. Loh, kanca-kancaku ngono ya. Kanca-kancaku ngono kabeh. Mosok kowe tok sing ora sak kantor. Sing ora ngono kan. Iya. Ya. Lah kuwi nek awak dhewe sadar melu. Gitu. Lah iki malah dadi edan. Iya. Makanya wis rasa sadar ae ben tetep waras. Ngeri ya. Loh ya kejengkelannya sampai ke titik itu loh. Sampai ke titik itu, betul. Kejengkelannya sampai ke titik itu. Menjaga kewarasan ini susah kayak. Nah, soalnya bolone sampai kudu ngilangi kesadaran lho ben waras iki kan sudah di titik sudah di bawah titik nadir tuh. Ngeri. Itu. Kita udah di bawah titik nadir itu di mana horizon itu rata nol. Nah, kita harus di bawahnya lagi. Minus ya. Supaya tetap waras. Nah, iya makanya kan sekarang kalau kita perhatikan yang kemarin misalnya itu ada anak muda dibegal, membela diri, begale mati. Mergo cah nome pinter silat. Ya terdakwa. Korban itu harus jadi terdakwa. Kudu nek terdakwane. Itu betul. Jadi tewer awas we. Sebetulnya ada itu. Ada tuh? Ada. Ada. Kita punya aturan duel. Undang-undang dasar. Undang-undang KUHP itu. Nah, kita punya aturan duel. Aturan Nah, ya itu kan soalnya kesannya kan kalau membela diri terus entah gimana misalnya yang begal itu yang mati. Nah, kita ini malah jadi terdakwa. Ya, jadi seolah-olah perkataannya kan seperti ini. Ketika ada seseorang menyerangmu dan ingin membunuhmu, Manuto. Kamu diam saja. Kowe tetep dadi korban ae, meneng ae. Iya. Nah, kuwi kan edan to Edan. Iya bener, Om. Hah? Betul. Iya tuh. Iya. Nek mbok turuti edan wae. Turuti edan. Ngeri. Lho kita sudah nggak bisa mengatakan yang ngeri lagi, Bung. Luwih nemen. Ya. Sudah di bawah titik nadir itu. Makanya semoga Indonesia baik-baik saja. Ya. Kita nggak boleh juga berhenti kepada kata semoga. Mulai saat inilah kita tidak boleh cuek lagi terhadap politik. Kita sudah harus mulai bicara yang ngeyel. Ya, saya tambah nemen ya. Nah, kalau kita diam-diam saja, ya sing waras ngalah. Lah suwe-suwe awak dipimpin wong edan.
Dan itu sekarang sedang terjadi. Terjadi. Yang jare ini SIM gratis seumur hidup ya ora enek sing bengok kan sampai saiki. Dulu kampanye kan ada tuh partainya. Oh, wedhus-wedhus itu. Sampai saiki gak enek omongan belas. Partai wedhus itu. Ya, iya. Partai wedhus wis oleh suket menen. Oleh suket mana? Wis wareg. Arep. Heeh. Ya, terima kasih Om Uki buat waktunya. Nanti disambung lagi. Tinggal kita ini gampang Om Uki. Kalau misalnya nanti di pengumuman di TV mainstream ada sesuatu, nah itu jadi bahan stand up komedi. Jadi sekarang itu untuk buat lelucon tuh lebih akeh gak bahannya Om Uki daripada dulu. Kalau dulu contoh misalnya zaman Mbah Harto itu kan satu pintu kan, Menteri Penerangan yang menerangkan Pak Murdiono. Jadi gak iso dike lucu. Sekarang tuh semua orang boleh berbicara, boleh salah, itu malah jadi bahan sing lucu, iso dike bahan film, YouTube ya kan enak Pak. Jadi kita nih ngobrol-ngobrol gini nih sebetulnya hanya mengulang. Mengulang kelucuan-kelucuan. Aduh. Kumaha. Ben tetep waras ya mungkin ya. Mau. Oke, Om Uki, terima Ya, kasih buat siap. waktunya, terima kasih buat sambutannya. Ini teman-teman kalau mau ke sini janjian dulu ya Om Uki ya. Lewat Facebook ya. Uki Cahyajati. Jadi ini karena ini restonya Om Uki ini ada resto yang private. Jadi kalian silahkan bersama dengan keluarga ke sini, nikmati. Ini langsung natur, sangat-sangat natural sekali. Jadi jangan lupa juga kita ketemu lagi di inframe berikutnya dengan tamu-tamu kita yang lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Kita tidak cari iklan lewat YouTube. Bagikan ke teman-teman yang lain kalau video ini berguna buat kita. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.